Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah Indonesia dengan tema konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Anak-anakku sekalian, konsep dasar di dalam sejarah kita tahu bahwa ada konsep manusia, perubahan, dan keberlanjutan, di mana manusia sebagai pelaku utama di dalam sejarah, kemudian perubahan nanti ditandai dengan adanya dampak yang ditimbulkan, sedangkan keberlanjutan adalah ada sebuah proses perubahan yang terus terjadi dan yang berkesinambungan. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengetahui dulu apa itu perubahan. Perubahan di dalam sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang membuat sebuah perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Misalnya, contohnya yaitu perubahan yang secara cepat bisa kita contohkan yaitu ketika terjadinya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sedangkan contoh perubahan secara lambat yaitu terjadi pada penerapan politik etis di Hindia Belanda yang nantinya akan mendorong terjadinya kebangkitan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, ini gambar-gambar yang mengilustrasikan tentang perubahan dalam sejarah secara cepat yang tadi dijelaskan di depan. Contohnya yaitu pemboman kota Nagasaki dengan Hiroshima oleh Amerika Serikat yang menimbulkan perubahan yang sangat cepat, terutama di Jepang sendiri. Kemudian perubahan yang secara lambat bisa diilustrasikan contohnya dalam gambar ini, di mana tadi dicontohkan perubahan yang terjadi secara lambat, yaitu adanya kerja paksa, kemudian nanti perjuangan sampai kepada titik proklamasi, dan perubahan menunjukkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Begitu pula tadi politik etis, contohnya perubahan yang secara lambat ditunjukkan pada gambar-gambar berikut ini. Mulai adanya pendidikan di masa penjajahan Belanda sampai kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang nanti akan menjadi pendobrak kebangkitan nasional di Indonesia pada abad 20. Kemudian perubahan yang terjadi dalam peristiwa sejarah itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ada faktor eksternal dan juga internal, faktor di dalam maupun dari luar. Faktor dari luar itu biasanya disebabkan oleh karena adanya faktor alam, peperangan, maupun pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Sedangkan kalau faktor dari luar, faktor dari dalam itu disebabkan karena adanya perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat maupun pemberontakan. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal itu bisa disebabkan karena adanya faktor alam, adanya peperangan, dan juga adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya adalah keberlanjutan dalam sejarah. Apa itu keberlanjutan dalam sejarah? Keberlanjutan dalam sejarah adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contohnya sebuah masa terjadi di rentang waktu yang cukup lama. Contohnya itu Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Kemudian dicontohkan juga kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia itu terjadi dari masa kerajaan Kutai hingga Majapahit.
Nah, ini juga menunjukkan adanya sebuah proses keberlanjutan. Indonesia merdeka selama 77 tahun, dari mulai merdeka yang dipimpin pertama oleh Presiden Soekarno sampai sekarang masa Presiden Joko Widodo. Kemudian juga masa penjajahan Belanda di Indonesia kurang lebih selama 3,5 abad. Diambil dari rentang waktu tahun 1995 sampai 1942 dan 45. Kemudian penjajahan Jepang yang selama 3,5 tahun pun merupakan keberlanjutan, ya walaupun berlangsungnya hanya sebatas tahun 1945 sampai dengan 1942 sampai dengan 1945. Perubahan dan keberlanjutan bisa kita ketahui apabila kita dapat membandingkan antara dua peristiwa atau lebih pada masa lalu. Sebagai contoh, masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Keberlanjutan dalam masa praaksara adalah ketika perkembangan masa praaksara stabil hingga berabad-abad. Sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan berubah menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan Hindu-Buddha dan Islam ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jika ditunjukkan dengan simbol grafik, keberlanjutan itu bisa digambarkan sebagai garis lurus sampai terjadinya perubahan yang berlangsungnya secara jejak. Jadi bisa turun ataupun naik yang menunjukkan sebuah adanya perubahan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, terakhir ada tugas untuk kalian nanti dikerjakan, yaitu berikan contoh peristiwa perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi masing-masing berikan contoh ya, apa itu perubahan, apa itu keberlanjutannya, contohnya masing-masing selain tadi yang Ibu jelaskan di paparan PowerPoint yang tadi. Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.